Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam vlog My Trip My Belusukan. Nah, kali ini kita edisi eh, ngobrol ya, atau ngasih sedikit gambar tentang Candi Borobudur. Ya, seperti DM kalian kemarin, saya akan sedikit bahas tentang Candi Borobudur. Jadi kalau kalian yang sudah pernah ke sana, ke Candi Borobudur, pasti kalian bisa membaca atau bisa menjelaskan sedikit tentang bagaimana keadaan dari Candi Borobudur. Ya. Nah, kalau kalian belum pernah ke sana, maka ini saya sedikit jelaskan bagaimana Candi Borobudur. Kan ini candi yang megah dan yang besar, salah satu dari 7 wisata utama yang ada di Pulau Jawa. Oke ya. Langsung aja kita bahas sedikit. Candi Borobudur itu adalah salah satu candi yang terbesar yang ada di Indonesia, bahkan di dunia ya. Karena ini merupakan salah satu dari warisan atau situs warisan dunia oleh UNESCO tahun 1973 itu diakui, dan berarti ini harus dijaga, dilestarikan, baik itu bentuknya maupun fisiknya dan budayanya pastinya ya, budayanya, karena itu menyangkut dari paket sebuah situs. Bagaimana tentang sejarahnya ya? Nah, ini banyak ya, banyak versi sejarahnya, tapi kita bahas tentang sejarah berdasarkan dengan prasasti yang ada, relief yang menjelaskan tentang Candi Borobudur yang ada di situsnya ya, ada di candinya. Nah, kalau berdasarkan sejarah yang ada, bahwa Candi Borobudur ini adalah candi peninggalan dari dinasti Syailendra, kemudian di era Raja Samaratungga. Itu sekitar tahun 1000 lagi. Tahun 750 Masehi sampai dengan 842 Masehi kalau tidak salah ya. Ini merupakan candi terbesar yang dibangun dari susunan batu andesit. Jadi di sekitar sungai. Dulu tuh kalau kita lihat gambarnya ya, gambarnya zaman dulu, entah apa itu, gambaran Belanda ya, memetakan Candi Borobudur. Di sekitarnya itu banyak sungai. Sungai yang memiliki batuan-batuan yang sangat kuat, batu andesit, batu gunung. Yang kalau kita lihat, kalau ada gunung meletus, itu batuan beribuan ton atau ratusan ton itu ya, bergelinding ke sungai-sungai. Ya. Nah, disitulah batu-batu itu dijadikan susunan candi. Nah, luar biasanya orang dulu ya. Nah, kalau di film itu dijelaskan bahwa Candi Borobudur itu dibangun oleh Raja Samaratungga dan arsiteknya adalah Gunadarma. Nah, sebenarnya masih misteri ya, siapa sih yang membangun aslinya dari Candi Borobudur ini. Ada juga versi bahwa candi ini dibangun di era Nabi Sulaiman, ya, dengan berbagai argumen dan bukti otentik dan bagaimana bentuk dari candinya, hubungan dengan candi Ratu Boko dan lain sebagainya. Tapi kita pegang tetap di acuan prasasti yang ada di relief-relief yang ada di Candi Borobudur, ya. Dan kemudian pada tahun 928 Masehi itu kerajaan Medang dulu ya, kerajaan Medang. Jadi setelah Mataram kuno itu runtuh, terus muncullah kerajaan Medang Kemulan, yang rajanya adalah Empu Sindok. Nah, di era Empu Sindok ini kerajaan Medang melakukan migrasi ke arah Jawa Timur. Ya, mengapa ke arah Jawa Timur? Karena di daerah Jawa Tengah, khususnya di daerah Magelang, dulu tuh
sering terjadi bencana alam seperti tanah longsor, ada gempa, terus gunung berapi yang meletus, sehingga hanya memakan korban dan mengganggu sistem pemerintahan yang ada di Kerajaan Medang. Akhirnya Empu Sendok mengalihkan pemerintahan ke arah Jawa Timur. Makanya kalau kita lihat candi di Jawa Timur yang menggunakan menggunakan batuan andesit, itu adalah peninggalan sebagai peninggalan dari Kerajaan Medang yang pindah ke sana dan mendirikan atau membuat candi yang sesuai dengan apa yang ada di Jawa Tengah. Pasti mirip dengan candi Prambanan dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, mengapa kok Gunung Merapi sebagai penyebab ya? Karena setelah Kerajaan Medang itu pindah atau migrasi ke arah Jawa Timur, jadi kondisi dari candi Borobudur sendiri itu terbengkalai ya, karena kan kena debu vulkanik, habis itu tertutup sehingga menjadi bukit, jadi kayak gunung kecil gitu. Jadi ketika Belanda masuk dan rata-rata dari peninggalan sejarah itu yang menemukan adalah Belanda, dan candi itu yang menemukan rata-rata Belanda ya, yang melakukan eksploitasi, yang Mugar, rata Belanda penemunya, kayak Anjing dan lain sebagainya. Nah, pada zaman Gubernur Stanford Raffles itu berkunjung ke Magelang, itu menemukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah gunung yang di dasar kakinya itu ada susunan batu bersusun dengan relief. Nah, tapi ini ada apanya nih ya? Akhirnya kan Gubernur Raffles itu mengundang beberapa ahli arkeolog dari Belanda seperti Cornelius ya, itu membawa beberapa ahli datang ke Magelang dan ke situs Borobudur. Nah, situ digali, dibersihkan, diekskavasi, dan terlihatlah bahwa itu adalah sebuah gunung yang tertutup oleh abu vulkanik dan dibuka menjadi sebuah candi. Jadi ditemukan ada sebuah susunan candi. Akhirnya dibongkar, dibersihkan dan lain sebagainya, sehingga terwujudlah candi, walaupun tidak sebagus sekarang ya, karena dulu itu pasti ya namanya masih habis ditutup abu vulkanik, pasti kan banyak hancur-hancur dan sebagainya. Orang Belanda itu memang ya, kita akui ya, kita selalu dengan orang Belanda yang menemukan banyak hal tentang sejarah dari peradaban bangsa kita. Nah, setelah itu ditemukan oleh Belanda pada tahun 1800-an ya, itu Cornelis itu masuk ke Jawa Tengah dalam melakukan ekskavasi, dan pada tahun 1973 dilakukan pembukaran secara keseluruhan dan ditetapkan sebagai cagar budaya, sehingga itu kita bisa melihat seperti sekarang. Kemarin sempat ada pengeboman, kemudian ada gempa maupun berapi, meletus, kena vulkanik. Sekarang sudah bisa dinikmati sebagai salah satu dari destinasi wisata yang unggulan yang ada di Jawa Tengah. Yang dapat bagi kita sebagai penikmat wisatawan ya, wisata sejarah, pasti kita melihat bahwa bagaimana pemerintah itu memberikan kawasan sebagai kawasan budaya yang kalau kita lihat sangat rapi dan bagus sekali, hijau sekali ya kalau kita lihat. Itu bagian daripada penarik wisatawan dari berbagai macam negara, dan sekarang sudah difungsikan lagi ya sebagai kawasan religi, tidak kayak dulu. Dulu waktu saya 3 kali ke Borobudur ya, 3 kali ke Borobudur itu
2 kali itu saya bisa naik ke atas sampai ke Aroppadatu. Itu paling atas itu paling gede dia. Nah, kalau Kemenatu itu yang paling bawah, gitu ya. Jadi saya dulu pernah ke Aroppadatu itu ya sempat megang patung Budanya dulu ya. Kan dulu masih belum ada peringatan ya. Kalau sekarang dari lantai ke tengah sampai ke atas itu sudah clear, sudah tidak boleh ada orang masuk karena sudah menjadi kawasan pusat religi yang tidak boleh dijajah oleh masyarakat lagi. Jadi masyarakat yang mau berkunjung ke Borobudur hanya sampai di halaman candi itu tidak mengapa ya, karena itu sebagai penghormatan terhadap kawasan tempat ibadah agama Buddha yang disucikan maupun dikeramatkan. Jadi kita harus menghargai dan kita nikmatin aja dari halaman candi bahwa ini candi megah yang harus dipertahankan, dipelihara sebagai situs warisan dunia. Oke, itu ya tentang Candi Borobudur ya. Semoga kalau kalian ke Yogyakarta jangan lupa mampir ke Candi Borobudur dan ceritakan apa yang ada di reliefnya. Saya sudah lama ke sana, nah kemudian semoga ya ke depan bisa ke sana lagi, bisa vlog dan menjelaskan relief yang ada di sekitar dari Candi Borobudur. Ya, karena sudah lupa ya, karena sudah seperti apa bentuknya. Dulu ada videonya tapi sudah hilang videonya karena sudah lama. Oke, nanti ketemu lagi di vlog lainnya. Yang ke depan nanti kita akan bahas tentang Candi Prambanan, candi yang luar biasa yang ada di Magelang juga dan luar biasa besarnya. Oke, salam hati belusukan dan kita ketemu lagi di sesi berikutnya.